Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama kita panasi rumah maker ini ya, teman-teman. Pemanasan ini kurang lebih sekitar 2,5 menit. Karena kalau masukin kertasnya dipukul nanti rusak dan nanti jadi nggak senter akibat pada motor yang jadi getar dan tidak enak. Kita panasi dulu sampai benar-benar memuai. Jadi jadi waktu masukinnya enak, nggak usah pakai dipukul, jadi nggak kesusahan. Panasi muter menyeluruh agar tingkat kepanasannya sama, nanti akan mudah untuk pemasukan kulkasnya. Dan rumah piringnya juga nggak bakalan rusak kalau dipukul-pukul dipaksa, itu biasanya miring. Jadi posisi kertasnya itu biasanya miring dan bisa merusak piring. Kalau dipasang piringnya dulu, nanti kertasnya yang repot masukinnya, harus pakai tracker, dan mungkin alat itu tidak semua orang punya. Jadi lebih enak dipanasi seperti ini, lakernya dipasang di kertas dulu, lebih enak, lebih tidak beresiko kertasnya jadi molet atau nggak senter lagi. Perlahan-lahan, yang penting pasti setelah panas kita matikan dan langsung kita pasang kertasnya. Mudah, enak, dan nggak ribet. Yang pasti kertas tetap senter. Berikutnya kita pasang rasionya dulu, nanti kita pasang beserta botolan, cakaran, dan kancingan pennya itu. Untuk kerikeng pemasangan rasio mudah, enak, karena rasionya udah kekunci, jadi nggak bakal berantakan. Lalu untuk cakarannya ini kita paskan yang tidak terlalu longgar dan yang pas, pokoknya jangan sampai kebalik. Lalu botolannya, dan kita paskan lagi cakarannya untuk memasukkan pen cakaran. Kalau sudah pas, kita ambil pen dan masukkan cakarannya, teman-teman, biar bisa kekunci. Sambil menunggu dingin, kita pasang membrannya di boring dulu. Kita bersihkan dulu permukaan rumah membran dan manifolnya, teman-teman, yang bersih, jadi nanti di saat pemasangan sudah bersih dan tidak gampang bocor.
Untuk pemasangan membran ini nanti saya kasih 2 packing, yang belakang dan yang depan, karena manifolnya ini sudah melengkung, jadi tak kasih 2. Biasanya cuma 1 di belakang aja, yang depan cuma saya kasih sealer. Berhubung ini manifolnya sudah melengkung, jadi tak kasih 2 nanti pakainya, biar lebih aman, awet, nggak bocor lagi. Untuk pemasangan yang belakang tidak saya lem, jadi langsung tak pasang di membrannya ini. Dan yang depan tak kasih lem untuk mencegah hal yang tidak diinginkan atau kebocoran. Lebih baik mencegah daripada ngulangin lagi, teman-teman. Jadi sebelum kita rakit, kita harus bisa menilai kondisi part yang ada di mesin kita. Soalnya kalau mengulang itu malah lebih capek, rugi waktu dan rugi tenaga. Kita lem bagian manifold dan bagian rumah membrannya ini. Pokoknya depan dan belakang packing itu kita lem supaya bisa merekap dan tidak bocor. Kalau udah kita pasang manifold dan baut empatnya ini, yang kita kencangkan ya, teman. Kalau mengencangkan baut itu kalau bisa kencang sekalian, teman-teman. Jadi kalau rusak ya sekalian yang benerin, daripada kita cuma setengah-setengah, di saat servis atau bongkar berikutnya beratnya udah rusak malah mengulang lagi, nanti malah repot. Kalau posisi nempel kan kita bongkarnya lebih banyak, jadi kita kencengin sekencang-kencangnya aja, enggak apa-apa. Tapi ya pakai ukuran, pakai rasa, bukan asal-asalan. Setelah udah kita lem bagian kalter yang sebelahnya, yang kita rakit bandel dan rasio. Sebelum itu kita lap semuanya biar permukaan kalter ini terhindar dari oli atau kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan kebocoran. Untuk pengeleman kalter saya menggunakan trebon ya, trebon yang putih ini, teman-teman. Sebisa mungkin diratakan serata-ratanya dan agak tebal enggak apa-apa, karena bagian kalter ini kalau kita cuma tipis-tipis gitu, kalau ada bagian yang ada cacat sedikit itu bisa bocor.
nanti kita mengulang belah lagi kan waktu dan tenaga kita terbuang sangat banyak nanti. Jadi untuk pengeleman agak banyak enggak apa-apa. Terutama pengeleman bagian bawah ya teman-teman. Bagian bawah yang dekat baut tap ini biasanya sering bocor ini. Kalau saya mending tak tebelin lemnya ini biar lebih awet dan menghindari kebocoran yang tidak diinginkan. Tebel enggak apa-apa, nanti kalau ada sisa-sisa lem yang nempel-nempel di luar kalter, bagian kalter itu nanti tinggal dibersihin pakai bensin aja udah rapi, daripada mengulang lebih repot. Dan ini yang bagian apa, bagian bos saya double lemnya ini karena jangkauan yang satunya yang ada bosnya itu, jadi pengelemannya tidak bisa begitu merata. Oh iya, lupa pasang lakernya. Kita pasang laker yang kalter satunya dulu. Kalau kalter yang satunya ini nggak usah dipanasin, nggak apa-apa teman-teman, karena kan nggak ada kerupasnya. Kita pukul-pukul pelan-pelan, yang penting imbang, jangan sampai merusak rumah lakernya ini. Setelah itu kita pasang. Ini kemarin kerupasnya tak buat agak seret ini teman-teman, supaya awet dan tidak kemakan lagi rumah piring yang di kerupasnya, dan biar tidak kasar mesinnya. Setelah itu kita pasang semua baut-baut kalternya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman, atau ada yang putus di dalam, itu dibenerin sekalian. Jangan sampai karena satu baut membuat pekerjaan kita jadi bertambah. Jadi lebih baik semua bautnya terisi penuh dan berfungsi normal semua, jadi bisa kerapatan kalternya ini bisa rata semua, jadi lebih awet dan tidak cepat bocor atau malah tidak akan bocor teman-teman. Jika baut tapnya pernah dilas sebelum dirakit, ini lebih baik di amplas dulu ya teman-teman, di amplas di kaca itu biar kalternya bener-bener lurus, tidak ada yang melengkung. Karena kalau tidak di amplas dulu, biasanya ada kalter yang bagian tengah kalter itu yang melengkung karena memuai karena panas itu. Jadi nanti akan bocor. Pengeleman juga tidak bisa merekat dengan sempurna. Untuk pengencangan bautnya pakai ketok ya teman-teman, karena Ericsson kan bautnya ini pakai baut
HP rong kelakon padahal. Oh, kembang ya. Jadi pakai tray ketok. Bisa mungkin rata ya kekuatannya ini. Jadi awet teman-teman. Aman, nggak bakal bocor ini. Kalau ada yang kencang, ada yang kendor, itu kan biasanya kalau kena panas terus-terusan tetap bocor itu. Yang paling sering bocor di bagian dinding luar kerupasnya itu. Nah, itu bocor ke kalter buangan yang tempat apa ya, yang nggak dipakai itu loh. Biasanya bocor itu karena pengeleman atau permukaan kalter yang sudah tidak rata. Kayak gitu motor nggak bakal enak teman-teman, karena kompresi bawahnya kan kurang besar itu. Karena bocor itu mau disetting seperti apa, motor tetap kurang enak. Setelah pengencangan baut semuanya sudah selesai, kita siapkan seal-sealnya. Dan untuk pemasangan sealnya nanti, kalau saya tidak pernah pakai lem, karena pengalaman saya kalau pasang seal pakai lem itu malah mudah bocor. Ini lupa dilepas ini kemarin teman-teman. Mohon maaf karena bikin videonya dadakan, jadi tidak dipersiapkan dengan matang ini teman-teman. Kita bersihkan juga permukaan yang akan kita pasang seal sehingga tidak ada kotoran yang menempel, yang membuat seal cepat rusak. Sebelum dipasang biasanya saya kasih oli. Itu bukan lem ya, itu oli itu. Jadi seal bagian luar seal yang akan menempel pada kalter ini saya kasih oli semua untuk memudahkan pemasangan dan seal tidak akan rusak. Karena kalau nggak dikasih oli biasanya itu karet seal yang luar itu bisa sobek teman-teman. Kita pukul pelan-pelan, diusahakan imbang ya teman-teman, jangan sampai miring pada pemasangan seal ini, karena itu akan membuat seal cepat rusak. Sebisa mungkin benar-benar rata, imbang, presisi. Ini cuma pakai alat seadanya teman-teman, karena ya bengkel kampung, jadi ya nggak punya spesial tool yang bagus-bagus. Setelah pasang seal kertas, selanjutnya kita pasang seal selah ya teman-teman. Seal selah, seal gear, salah bicara. Pemasangan seal gear juga sama, kita kasih oli dulu, kita pasang, kita pukul-pukul pelan-pelan, yang penting rata. Diusahakan serata mungkin dan seimbang mungkin, jangan sampai miring, biar awet bertahun-tahun. Setelah seal gear selesai, kita pasang seal plusnya.
Ini mudah ini, tinggal dorong aja udah masuk ini kalau dikasih oli. Dan fuel truck pun juga begitu teman-teman. Fuel truck, fuel personel itu pemasangannya enak, kasih oli, tempelkan, tekan udah masuk sendiri, nggak kayak fuel yang lain. Kita masukkan dulu itu laker fittingnya, itu fitting yang rasio itu supaya hasilnya bisa maksimal masuknya, karena biasanya itu laker fitting rasionya itu geser teman-teman, karena pemakaian itu bisa geser sendiri, jadi hasilnya tidak bisa masuk dengan sempurna. Jadi harus kita pukul dulu sedikit supaya bisa masuk sempurna. Lanjut pemasangan bagian kopling. Ini saya pasang kancingan laker rasionya dulu, dan kita lepas cincin kerkasnya teman-teman. Cincin kerkas kita lepas, kerkas yang utamanya nanti ini kita lumasi oli dan kita pasang. Pokoknya pemasangan sil gitu-gitu aja, insya Allah awet teman-teman. Jangan lupa masukkan lagi cincin kerkasnya. Prosesnya seperti tadi, kita pukul dikit-dikit aja, yang penting imbang. Setelah sudah agak masuk, kita pakai alat untuk mendorong biar lebih ke dalam lagi. Jangan lupa sepresisi mungkin teman-teman, jangan miring, nanti bocor. Jangan lupa pengunci sil kerkasnya ya teman-teman. Kita pasang, kita ketok supaya kencang dan tidak lepas, dan kita pasang baut stopper piring rasionya. Sebenarnya mudah ya teman-teman, kita pasang motor seperti ini, apalagi 2 tak kan simpel, tidak seribet 4 tak. Kita ketok teman-teman biar kencang, biar kuat, nggak bakal lepas. Kalau pakai rei biasa, nggak pakai ketok itu, karena getaran biasanya bisa lepas sendiri dan merusak part-part yang lain. Lanjut kita pasang bos kerkasnya, jangan lupa dikasih oli ya teman-teman, biar masuknya enak. Karena kata orang-orang kalau tidak dilumasi itu seret teman-teman, kalau dilumasi lebih licin, masuknya lebih gampang dan tidak rusak. Dan kita pasang stopper personel, stopper botolan ini, stopper botolan personelnya. Pokoknya kalau ngencengin baut itu ya kencang-kencang sekalian,
jangan tanggung-tanggung, daripada nanti waktu motor dibawa touring atau dibawa pergi kemana tiba-tiba di jalan rusak, kasihan yang punya ya teman-teman, malah nyusahin nanti. Kita pasang sepi ronsel depannya dan kita pasang gigi ronsel depannya. Jangan lupa ring sama murnya. Murnya ini kita harus mengecek ya sebelum dipasang. Biasanya banyak mur yang rusak ini. Juga cara masang dan melepasnya kalau bisa pakai impact. Jangan manual, kunci ring dipas atau kita pukul-pukul pakai obeng gitu, jangan gitu ya. Lalu kita pasang anjingan untuk gigi penerus setelahnya, starter, gigi penerus starter, anjingannya, terus ring, terus gigi, terus ring lagi, baru anjingannya lagi. Dan pemasangannya jangan kebalik nih. Kalau kebalik biasanya merusak gigi dan kas rasio yang belakang itu bisa putus karena kebalik masang gigi. Yang benar yang ada cekungannya itu di luar. Karena berbahaya, kalau dibalik itu biasanya cepat hancur giginya. Dan kita pasang as kickstarternya, cuma tinggal tancepin dan kita tarik pernya udah pasang. Selanjutnya kita pasang as Fresnelnya teman-teman. As Fresnelnya kita pasang pelan-pelan. Sebelum dipasang jangan lupa dikasih oli dulu biar masuknya itu enak dan tidak merusak. Jangan lupa kancingan sama ringnya juga. Ini juga penting, kalau tidak ada atau tidak dipasang biasanya cakaran as Fresnel jadi botolannya itu bisa lompat, bisa lepas itu. Jadi nanti Fresnel teman-teman nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin, bisanya cuma saat Fresnel masuk itu aja. Dan kita pasang ini bos ronsel belakang, lalu kita trot-trot oli ya teman-teman, supaya di saat kita menyalakan itu tidak kegerus, kegesek, dan tidak merusak bagian kuningan pada ronsel. Kita pasang ring, kita pasang rumah pernya, dan jangan lupa ring sama murnya juga ya teman-teman. Sekiranya murnya rusak, ganti, jangan dipaksa dipasang teman-teman, beresiko, berbahaya. Lalu kita pasang kampasnya dan plat kampas koplingnya teman-teman. Untuk platnya ini ada bagian yang halus dan yang kasarnya, sama ada pentolnya itu. Biasanya saya yang kasar itu saya taruh di luar, yang halus di dalam, dan pentolnya itu tak pasang muter, jadi tidak berada di satu titik, jadi bulat gitu, kita buat rata. Platnya ada 5 ya, pokoknya jangan sampai bertemu.
Kalau udah kita kencengin pakai impact ya teman. Kalau bisa pakai impact karena itu tidak merusak baut dan tidak merusak as kerkas dan as rasionya. Kalau diganjel-ganjel itu biasanya ada yang bengkok, terus bikin motor jadi bengung, kalau enggak jadi berisik kasar kayak stang seker gitu, padahal itu asnya yang bengkok. Dan stick truk untuk pendorongnya juga jangan lupa dipasang. Setelah itu kita pasang penutupnya, itu ada tanda panah, yaitu dipasang pada tanda segitiga yang ada di rumah pernya itu. Untuk pernya ini saya pakai racing, jadi bautnya tak kasih ganjel pakai mur 8an biar koplingnya tidak terlalu keras, karena kalau terlalu keras kan ya kasihan yang punya, capek ngoplingnya, apalagi kalau buat acara touring jalannya macet, waktu masuk tempat acara kan biasanya macet itu jari-jari tangan itu bisa keriting kalau terlalu keras teman-teman. Untuk pemasangan baut per kopling ini hati-hati karena baut ini mudah patah teman-teman. Jadi kita pasang dan kita imbangkan dan kita kencangkan itu kira-kira aja, jadi jangan terlalu kencang sekali, karena kalau kita kencangkan terlalu kencang nanti putus itu, nambah kerjaan lagi. Setelah udah selesai, sebelum kita pasang packing, biasanya kalau baut tapnya itu sudah dipopok las, itu biasanya bagian bibir saya kasih lem. Berhubung ini belum, jadi langsung tak pasang aja. Melengkung sedikit aja itu bikin masalah. Pelan-pelan masangnya, pasang kompaknya biar nggak rusak. Agak lama nggak apa-apa, yang penting pemasangannya bisa presisi, packingnya juga nggak rusak. Kalau diketok belum masuk itu biasanya packing belum pas teman. Jadi kita paskan, kita ketok biar bluk gitu. Kalau udah bluk masuk itu berarti udah pas, dan kita tinggal pasang baut-bautnya. Untuk baut blok ini pengencangannya juga sama, jadi kencang-kencang sekalian. Jadi kalau nanti dratnya itu dol, nah kita perbaiki sekalian daripada kita bongkar lagi. Kalau enggak posisi kepasang tapi enggak kencang, nanti kalau enggak rapet nanti kita
mengulang lagi karena bocor. Mudah ini teman-teman. Yang penting sabar, masang apa-apa itu yang penting sabar, nggak usah gerusa-gerusu. Insya Allah hasilnya juga bisa sempurna. Pelan tapi pasti, daripada cepat-cepat masang, tahu-tahu ada masalah. Ini untuk bagian bawah sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa dicerot-cerot dulu ini bagian Jepang, terus lubang-lubang yang kelaker dan dinding kertas yang samping yang kelaker bandel juga, karena untuk mencegah agar waktu dinyalain pertama itu tidak apa ya, tidak kena gesekan lah, jadi tidak rusak, karena oli samping itu tidak akan langsung naik. Pastikan tunggu waktu dulu, mompa dulu baru naik. Dan kita lumasi juga ini agar fittingnya, ini fittingan pen piston ini untuk alasan yang sama. Kita pasang packingnya juga, jangan lupa. Nanti dipasang nggak pakai packing malah motornya langsamnya gede terus karena bocor. Kalau enggak ya enggak stabil. Sebisa mungkin kalau pemasangan blok atau boring itu pakai packing ya teman-teman. Seandainya pengen madetin kompresi ya dibubut aja, pokoknya jangan ngilangin packing. Kita pasang kancingan ban seker pelan-pelan, habis itu kita kasih oli di bagian lubang ban seker biar tidak seret, tidak rusak. Pemasangannya juga mudah, licin. Langsung kita pasang pada stangnya ini nanti, atau kita pasang ringnya dulu juga enggak apa-apa. Dipaskan itu bagian yang ada penguncinya itu teman-teman, jangan sampai lompat. Kalau lompat nanti ringnya bisa patah, sayang teman-teman. Kalau patah kan kita harus beli baru lagi. Kalau beli ringnya aja, kalau ada ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak ada kan kita belinya piston kit lagi, yang satu set sama ring dan kancingannya. Dan jangan lupa kancingan yang sebelahnya juga dipasang teman-teman, biar kunci di dalam. Belum dipasang di bureng, kita lumasi lagi pistonnya pakai oli samping kalau bisa, biar sesuai. Dan juga di bagian burengnya wes pokoknya oli terus teman, di oli pokoknya bagian-bagian yang vital itu di oli. Hati-hati pemasangannya, dipaskan biar tidak rusak.
Kalau udah masuk, kemudian kita pasang mur-murnya. Mur 4 ini ya juga harus kuat, jangan sampai ada yang kendor. Pokoknya ya kita kencengin sekenceng-kencengnya, kuat-kuatnya, karena baut ancer di kalter ini kuat, karena kan 14an, jadi kekuatannya lebih dari baut-baut yang lain. Beratnya juga berat besar, jadi aman. Kita ngencengin pakai kekuatan kita penuh saja nggak apa-apa, ini nggak bakalan rusak. Yang penting hati-hati, nanti nggak malah tangan kita yang rusak, teman-teman. Kalau ngencengin ya dikira-kira imbang ya, pokoknya kalau dipukul ya dipukul kira-kira 4 baut ini imbang. Jangan asal-asalan ngencengin, nanti enggak, kalau ada yang kenceng dan ada yang kendor, yang kendor nanti malah lepas, atau yang terlalu kencang nanti malah melukai tangan kita karena melesat, rusak kepala murnya. Ini udah selesai pasang blok atau pudingnya ini. Jangan lupa dipasang stick truknya ya teman-teman. Habis ini ya kita cerot-cerot lagi nanti. Kita pasang gotrinya dulu teman-teman. Ini harus ada gotrinya ya, jangan sampai enggak dipasangin gotri, karena penting ini teman-teman, gotri ini biar stick truk yang buat dorong tutup kampas itu sama stick truk yang panjang ini tidak bergesekan langsung. Kalau bergesekan langsung biasanya itu jadi rusak, mayung gitu, jadi nanti kopling teman-teman bisa keras. Kalau enggak, stick bautnya setelan itu bisa habis, koplingnya murut terus, habis terus. Kalau udah, kita lap bagian atas buring ini yang mau kita pasangin kop, sebisa mungkin bersih dari oli kotoran ya teman-teman, agar bisa benar-benar awet, tidak bocor, karena ini bagian yang riskan bocor karena bagian yang paling panas. Untuk lemnya saya menggunakan black sealer ini teman-teman, black sealer yang high temp ya, jadi untuk temperatur tinggi, jadi paten ini teman-teman, jadi lebih kuat. Pokoknya rekomen teman-teman, nggak bakal bocor ini kalau pakai lem ini. Yang penting permukaannya bersih dan rata, permukaan burung, permukaan kop, jadi nggak bakal bocor. Kalau cuma pakai lem biasa itu biasanya ketahanannya tidak seperti lem ini. Kalau pakai lem ini bener ampuh ini, saya sudah menggunakannya dari dulu ini dan tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada komplain
bocor-bocor gitu, kecuali baut ancernya itu ada yang dol atau putus gitu baru bisa bocor. Kita pasang kopnya, kita pasang mur-murnya, kita kencangkan semuanya, dan pengencangan kop ini ya sebisa mungkin imbang. Kalau pengencangan kop biasanya saya nyilang-nyilang teman-teman, jadi kekuatannya bisa sama. Kita pakai kunci T dulu, habis ini kita pakai kunci shock, karena kekuatan kunci T itu tidak sekuat kunci shock teman-teman. Pegangannya kan lebih panjang kunci shock, jadi otomatis lebih kuat. Kita ulangi lagi pakai kunci shock biar merem. Merem itu kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Mantap, biar mantap teman-teman. Ini mantap, terus pokoknya dipasang, motor nyala, sudah awet. Ini udah selesai teman-teman untuk proses-proses pemasangan mesin satu gelondong Harry King ini. Nanti tinggal kita naikin ke rangkanya dan kita nyalakan. Untuk setelahnya kita pasang dahulu juga tidak apa-apa ini, karena ya tidak mengganggu sih, tidak mengganggu pemasangan. Udah sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Atur suwun.